Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian fikih dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan bab salat at-tatawwu', salat sunnah. Pada malam hari ini kita akan ambil hadis 363 dan setelahnya terkait dengan salat tarawih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'at yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalatha. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Ya Aisyah, inna ainayya tanaman wa la yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Ini hadis yang pertama terkait dengan solatnya Nabi SAW di Ramadan. Kata beliau dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menambah jumlah rakaatnya di Ramadan, tidak pula pada selain Ramadan melebihi 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya tentang kebagusannya, keindahannya dan panjangnya. Kemudian beliau salat lagi 4 rakaat. Ini menjelaskan nanti ada syariat istirahat di setiap 4. Tetap dilakukan 2-2 tapi 4 istirahat. Jadi beliau salat 4 rakaat, jangan kamu tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian dia salat lagi 4 rakaat, kemudian itu ada selang waktu. Itu pakai kata summa, kemudian. Jadi kemudian 4 rakaat, jangan kamu juga tanya tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Berkata Aisyah, saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir? Artinya witir itu setelah tidur atau sebelum tidur? Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tertutup, tapi hatiku tidak pernah tertidur. Ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian wafi riwayatin lahuma, kita habiskan dulu 3 riwayat yang pertama. Karena senada semuanya. Wafi riwayatin lahuma, juga dalam riwayat keduanya, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anha, darinya juga dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, kana yusalli minal laili, adalah Rasulullah SAW biasa sholat malam 10 rakaat, 10 rakaat, wa yutiru bisajadah, dan beliau witir dengan 1 rakaat. Wa yarka'u raka'atil fajr, dan beliau sholat 2 rakaat fajar. Berarti di sini mengesankan bahwa Nabi sholat malam itu di akhir. Karena setelah itu beliau sholat 2 rakaat fajar. Berarti berhenti di adzan subuh.
di adzan subuh, baru sholat 2 rakaat fajar. Fatilka 13. Maka itu jadinya 13. 11 sholat malamnya dengan witir, 10 rakaat sholat malam, witir 1 rakaat, kemudian adzan sholat 2 rakaat itu jumlahnya 13. Kemudian riwayat berikutnya wa anha, darinya juga masih dari Aisyah, Bukhari Muslim juga. Qalat, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam salat asyarata rakaatan, 13 rakaat. Jadi 11 tadi, 2 riwayat 11. 13 dengan 2 rakaat salat subuh. 2 rakaat salat sebelum subuh. Kalau di sini tidak, langsung dikatakan adalah Rasulullah SAW sholat malam itu 13 rakaat. Yutir min dzalika biqamsin. Beliau witir dengan itu 13 tadi itu beliau witir dengan 5. Beliau witir dengan 5. Berarti menunjukkan 13 itu sebelum sholat subuh. Sebelum adzan. Sebelum adzan. Karena diakhiri oleh witir. Witir itu kan sampai adzan subuh. Ini 13. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Di 5 rakaat witirnya itu Nabi tidak duduk tasyahud awal kecuali di akhir. Artinya tidak duduk tasyahud kecuali di akhir. 5 itu dilakukan secara bersambung tanpa tasyahud. Ini 3 riwayat. 3 riwayat ini membicarakan hukum sholat tarawih dan membicarakan juga rakaatnya jika dihitung dengan witirnya. Para ulama rahimahullah dalam hal ini bersepakat terkait dengan hukum sholat tarawih. Hukum sholat tarawih itu sunnah, tidak ada silang pendapat. Hukum sholat tarawih itu sunnah, tidak ada silang pendapat. Adapun terkait dengan jumlah rakaatnya, maka para ulama rahimahumullah ta'ala dalam hal ini menyebutkan bahwa sholat tarawih itu kalau dilihat daripada jumlah rakaatnya, para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan 11 dengan witir dan yang paling banyak 13 dengan witir. Dalilnya apa? Semua yang dinukil tadi. Semua yang dinukil tadi itu dalilnya yang mengatakan sholat tarawih itu 11, paling panjang 13. 13 ini ada 2 bentuknya yang para ulama sebutkan bagi yang berpendapat ini. Ada 2 cara, yaitu 11 kemudian ketika adzan subuh ditambah 2 rakaat subuh. Itu jadi 13. Ada juga yang mengatakan 13 dengan cara 2 rakaat ringan di awal. 2 rakaat pembuka ringan. Kemudian 11. Kemudian 11. Dan semua ini adalah sah. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan penukilan tadi. Berdasarkan penukilan yang ada di hadapan kita. Terus di sana ada ulama yang lain punya pendapat bahwa sholat tarawih itu boleh lebih dari
13. Boleh lebih dari 13 dengan witirnya, yaitu boleh sampai 21 atau 23. Boleh ya 21, demikian pula boleh ya 23. Dibolehkan. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul laili matna matna." Salat malam itu dua-dua. Fa'idha khosyita subh fa'utir wahidah. Kalau antum khawatir masuk subuh, kata Nabi kepadanya, witirlah dengan satu. Jadi di sini tidak ada dibatasi berapa. Nabi cuma bilang apa? Salat malam dua-dua. Kalau kamu takut masuk subuh, witir dengan satu. Tidak ada jumlah rakaatnya. Ini dalil mereka pertama. Dalil mereka yang kedua, hadis juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah lewat bersama kita di nomor 160. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya bani abdi Manaf, la tamna'u ahadan tawaf di hadzal baiti wa shalla. Wahai bani Abdul Manaf, jangan kamu melarang seorang pun untuk tawaf di Baitullah ini, wa shalla, dan salat ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar, di waktu apapun malam dan siang. Di sini kata para ulama berarti boleh seorang itu sholat berapapun ya, di malam hari ataupun di siang hari. Demikian pula ada hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari sahabat Amr ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, ayyul laili asma', dari malam hari itu di waktu apa kita itu paling delegan, apapun yang kita minta, yang kita lakukan. Qala, kata Nabi, jawbul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Fasalli ma syi'ta. Masya Allah, ini di sini dia. Salatlah berapapun yang kamu mau. Kan memang Nabi SAW, kata Aisyah tadi, tidak pernah lewat dari berapa? 11 paling tinggi 13 dengan rakaat ringan. Tapi di sini belum, ketika ditanya malam hari itu jam berapa paling ringan, Nabi bilang sepertiga malam terakhir, tapi belum tambah ilmunya. Salatlah berapapun yang kamu mau. Berarti ada bilangan, berapapun yang kamu mau. Fa inna sholata masyhudatun maktuban. Masya Allah. Sesungguhnya salat di waktu itu adalah disaksikan dan ditulis. Hatta tusolliya subuh, sampai kamu salat subuh. Salatlah berapapun yang kamu mau sampai kamu salat subuh. Iya. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dan ini adalah yang
diarahkan oleh Umar Ibn Khattab waktu belum menjadi khalifah kepada para sahabat yang melakukan sholat tarawih. Beliau memerintahkan Ubay Ibn Ka'ab untuk sholat tarawih mengimami para sahabat dan tabi'in waktu di masanya itu 21 rakaat. Dan sahabat lain tidak ada yang menyelisihinya dalam masalah ini. Dan juga dalam masalah ini dia tidak menyelisih hadis Nabi. Ketika seperti itu, kalau ada sahabat yang berpendapat tidak menyelisih dalil dan tidak menyelisih juga sahabat yang lain, itu hujah. Itu bisa dipakai berdalil. Makanya kata mereka, dan dia tidak bersendiri dalam pendapatnya ini, yaitu Umar bin Khattab tidak bersendiri dalam pendapat yang kami sebutkan barusan. Bahkan pendapat ini adalah kata para ulama, pendapat dari kebanyakan sahabat, bahkan ini adalah qaul ammat ahli ilm. Ini pendapatnya keumuman ulama. Dan dua pendapat ini sama-sama punya dalil. Al-Hafidh Ibn Hajar belum menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi saja. Kemudian ulama lain menyebutkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh Khalifah Umar. Karena waktu zamannya Abu Bakar belum ditegakkan sholat tarawih berjamaah. Karena Nabi SAW melakukan sholat tarawih berjamaah, kemudian belum tinggalkan. Bukan berarti ini Umar mengadakan bid'ah, bukan. Nabi sudah lakukan bersama para sahabat. Cuman setelah itu belum tinggalkan dan belum kasih tahu alasannya. Saya takut akan diwajibkan kepada kalian. Sehingga belum tinggalkan. Berjamaah, bukan berarti tidak sholat. Berjamaah. Ketika di masa Umar, karena wahyu sudah putus, tidak ada lagi yang akan diubah, maka beliau anjurkan para sahabat untuk menghidupkannya kembali. Dan di masa itu dihidupkan sampai masa kita sekarang ini. Dan insya Allah sampai akan diangkatnya syariat ini, Al-Quran. Dua pendapat sama-sama punya dalil. Makanya para ulama rahimahumullah ta'ala dalam hal ini mengatakan, siapa yang mau terbatas pada apa yang Nabi lakukan, tidak apa-apa. Bagus. Tapi siapa juga yang melakukan seperti yang dilakukan oleh umat dan para sahabat, ya, dan itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi SAW, juga tidak apa-apa. Dan ada juga yang merinci, kalau panjang-panjang, maka 11. Atau paling panjang 13. Dengan 2 rakaat ringan. Kalau sholatnya panjang-panjang, bacaannya panjang. Tapi kalau pendek, maka dianjurkan untuk memperbanyak rakaat karena pendek berdirinya. Dan itu yang dilakukan di masa Umar. Karena rakaatnya pendek-pendek, maka diperbanyak rakaat. Di masa Nabi, kata Aisyah, jangan kamu bertanya tentang bagus dan panjangnya. Jangan kamu tanya tentang bagus dan panjangnya. Maka ini kompromi yang bagus, karena ini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangannya dalam hal ini. Dua dalil yang mereka kemukakan sama-sama kuat dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Nabi lakukan 11 atau 13 karena panjang. Kemudian Umar datang melakukannya 20 lebih karena pendek-pendek. Iya, sampai mereka dikatakan membaca hingga 100 ayat dalam satu rakaat. Kalau di masa Nabi bukan 100. Bukan 100 ayat. Karena belum satu rakaat habiskan Al-Baqarah. Itu Al-Baqarah berapa? 200? 200 berapa Al-Baqarah? Siapa yang tahu?
286. Terus Nabi tidak ruku. Lanjut lagi An-Nisa. Semisal juga dengan niat panjang. Kembali ke Ali Imran. Itu belum ruku. Belum ruku. Setelah itu, Nabi ruku sama dengan lamanya berdiri. Rukunya sama dengan lamanya berdiri. Baru bangkit. Berdiri lagi lama. Baru sujud. Sujudnya sama dengan lamanya berdirinya tadi. Jadi makanya Aisyah bilang, jangan kamu tanya bagusnya. Kamu tidak akan mampu. Jangan kamu tanya bagusnya, jangan kamu tanya panjangnya. Jangan kamu tanya panjangnya. Iya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika tentunya setelahnya banyak orang, apalagi di masanya Umar, banyak futuhat, banyak kemenangan kaum muslimin, ya, disebabkan karena Umar, masya Allah, ya, dia adalah seorang lelaki yang pemberani. Jin saja, iblis, kalau Umar lagi lewat sebuah jalan, dia akan lewat di jalan lain. Iya. Jadi banyak kemenangan kaum muslimin di masanya. Melihat banyaknya orang baru masuk Islam, tentunya lemahnya semangat. Beda kalau sholat di belakang Nabi SAW. Iya. Maka belum menganjurkan yang seperti itu, dan itu tidak ada sahabat yang menyelisihinya. Maka ini kita melihat seperti itu. Melihat yang seperti itu. Ini yang mereka katakan, dan bersamaan dengan itu, siapa yang hanya terbatas pada apa yang dilakukan oleh Nabi, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Iya. Ini wallahualam. Kemudian terkait dengan sholat tarawih ini dinamakan dengan sholat at-tarawih karena ada ruwahannya, karena ada istirahatnya. Karena ada apa? Istirahatnya. Maka dalam sholat tarawih disunahkan untuk ada istirahatnya, seperti yang diisyaratkan dalam hadits Aisyah. 4 istirahat. Jadi 2 baru istirahat. Kemudian lanjut lagi 4. Iya, lanjut lagi 4. Kemudian setelah itu lanjut dengan witir. Lanjut dengan witir. Ini tentunya cara atau kaifiat di dalam melaksanakan sholat tarawih. Kemudian di antara juga yang disinggung di hadits yang kita baca tadi, dan itu akan disinggung dengan jelas nanti, ya, di pembahasan terkait dengan witir, insya Allah, ya, nanti ada pembahasan sholat malam ini termasuk sholat tarawih dilakukan di awal malam atau di tengah malam atau di akhir malam. Ya, itu nanti kita akan sebutkan. Kita baca dulu hadits lagi yang berikutnya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anha, juga darinya, itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, min kulli laili qad autara Rasulullah wa antaha witruhu ila sahar. Masya Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, setiap malam itu Rasulullah SAW telah melakukan sholat witir, dan berakhir witirnya adalah sampai ke waktu sahur. Ini dilihat dari lafaz ini, min kulli laila, dari seluruh malam. Seluruh malam Nabi telah melakukan witir. Apa maksudnya yang kita paham di sini seluruh malam? Kata para ulama, dari lafaz ini, witir itu boleh di awal, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Karena Aisyah bilang, dari setiap malam, seluruh malam,
seluruh malam, yaitu dari setelah Isya sampai Fajar. Nabi sudah pernah melakukan witir di situ. Nabi sudah pernah melakukan witir di situ. Iya. Di sini kata para ulama, masyru'iyatu salatil laili fi awwalihi wa fi awsatihi wa fi akhirih. Fakulluhu masyru'. Dari ini, penukilan ini, riwayat Bukhari Muslim ini, diambil dari ini, disyariatkannya sholat malam itu di awal malam, langsung setelah Isya, atau di tengah malam, atau di akhir malam. Semuanya disyariatkan. Dan mereka mengatakan, wal afdal fi akhirih. Liman aminan naum. Dan yang paling utamanya di akhir. Paling utamanya di akhir. Bagi orang yang merasa aman dari tidur. Artinya kalau dia memang yakin bahwa dia akan terbangun di akhir malam, maka paling utama di akhir. Apa dalilnya kalau itu paling utama? Tadi hadis yang kita baca. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya, oleh sahabat tadi, Amr ibn Abbasah, ayyul laili asma. Bagian malam itu di mana yang paling didengar? Apa kata Nabi? Jawful laili di tengah malam terakhir, artinya sepertiga malam terakhir. Itu paling didengar. Dan juga tentunya kita hubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah turun di waktu ke langit dunia. Allah turun di waktu itu, ya, di ke langit dunia. Ini yang belum sebutkan. Nanti kita akan tambahkan lagi terkait dengan witir pada hadis-hadis berikutnya. Kemudian berikutnya beliau berkata, wa Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah, la takun mitla fulan. Kana yakumu minal laili fataraka qiyamal lail, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau dari Abdullah bin Amr bin Al-As, katanya Rasulullah SAW berkata kepadaku, ini nasihat dari Rasulullah kepadanya. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia sholat malam, kemudian dia tinggalkan. Hadis ini dikomentari oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ketika mensyarah hadis ini di kitab Fathul Bari. Fihi istihbabu ad-dawami ala ma'tadal mar'u minal khair min ghairi tafriq. Masya Allah. Pada hadis yang beliau sebutkan ini terdapat anjuran seorang itu istiqomah di atas apa yang biasa dilakukan. Berupa kebaikan. Tanpa berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, hari ini semangat, langsung 13, 11, atau bahkan 23, 21. Besoknya mana encok. Pinggangnya sudah mau patah. Iya. Kata Nabi, jangan kamu seperti si fulan. Tadi sholat malam kemudian ditinggal. Iya. Kemudian dia tinggalkan. Ini anjuran untuk istiqomah. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim tapi dari Aisyah. Bukan dari Abdullah bin Amr bin As. Kalau itu tadi dari Abdullah bin Amr bin As, nasihatnya Rasulullah kepadanya.
Kata Nabi SAW, ahabbul amali ilallahi adwamuhu wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus dilakukan walaupun sedikit. Artinya yang gini. Kita tidak mampu 11, anggaplah. Kita cuma mampu witir. Istiqomah saja dia bisa. Itu sudah namanya sholat malam. Karena witir itu sholat malam juga namanya. Cuman dia ganjil. Karena lebih baik istiqomah di witir daripada melakukan banyak tapi tidak istiqomah. Tapi tidak istiqomah. Ini yang belum sebutkan di sini. Kemudian terkait dengan pembahasan kita masalah sholat malam, diambil dari hadis ini adalah anjuran dan dorongan dari Nabi SAW kepada kita untuk melakukan yang namanya qiyamul lail. Apakah itu di bulan Ramadan secara khusus tentunya, ya, ataupun di selain Ramadan. Di selain Ramadan. Ini yang diambil dari hadis ini. Dan dari hadis ini pula kata para ulama rahimahumullahu taala, salat malam itu paling sedikitnya adalah salat witir, itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan, hampir wajib. Sunnah muakkadah itu sunnah yang tidak ada lagi di atasnya kecuali wajib. Dia di bawahnya wajib. Dia di bawahnya wajib. Karena Nabi bilang, jangan kamu seperti si fulan. Berarti itu tercela. Tadinya sholat malam, kemudian ditinggal. Tadinya dia sholat malam, kemudian dia tinggal. Walaupun dengan witir sekali lagi. Karena dalam hadis berikutnya, dan ini kita tutup pembahasan dengannya, belum bawakan hadis ini, pentingnya walaupun hanya dengan witir, kita istiqomah dengan. Kata beliau Ali radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autiru ya ahlal Qur'an, fa inna Allaha witrun yuhibbul witra." Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, maksudnya Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, dan hadis ini hadis yang sahih. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, witirlah wahai ahlul Quran, wahai orang-orang yang memiliki Al-Quran. Semua kita punya Quran. Karena paling tidak kita sudah hafal Al-Fatihah. Apalagi nanti di sholat witir ada surat yang dianjurkan untuk dibaca. Akan kita baca nanti insya Allah pekan depan. Setelah Al-Fatihah, rakaat pertama surat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Kafirun. Rakaat ketiga setelah Al-Fatihah adalah Al-Ikhlas. Nanti kita akan baca. Walaupun kita punya itu, dan walaupun kita tidak punya itu, misal anggaplah kita tidak hafal Al-A'la, ada Al-Kafirun, ada Al-Ikhlas, bisa surat lain, dan karena itu hukumnya sunnah. Makanya kata Nabi, wahai ahlul Quran, witirlah. Fa inna Allaha witrun, sesungguhnya Allah itu maha ganjil, maha esa, maha tunggal. Yuhibbul witr, cinta witir. Cinta ibadah yang dilakukan ganjil-ganjil. Walaupun bukan hanya sholat, Allah suka sesuatu yang ganjil-ganjil. Allah suka sesuatu yang ganjil-ganjil. Iya. Makanya Nabi SAW kalau makan kurma 1 atau 3 begitu, witir, ganjil. Belum lakukan ganjil. Karena Allah cinta yang ganjil-ganjil. Masuk di dalamnya witir, sholat witir. Karena sholat witir itu dilakukan apa? Ganjil. Nanti kita akan sebutkan ulang insya Allah. Witir itu dilakukan tadi 1 rakaat. Kemudian tadi juga sudah lewat 3 rakaat. Tadi juga sudah lewat 5 rakaat.
Sisa nanti ada akan lewat 7, 9. Insya Allah kita akan sebutkan. Karena witir masih ada pembicaraan setelahnya. Masih ada pembicaraan dalam hadis setelahnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Kita cukupkan dulu. Jika ada pertanyaan silakan. Boleh langsung, boleh juga lewat kertas. Ustaz, setinggi berapa benda yang bisa dijadikan sutra untuk sholat? Di hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sutra Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mu'akhkharah ar-rahl. Itu setinggi bagian akhir, bagian belakang dari pelana. Tahu pelana kan? Itu sesuatu yang diletakkan di atas punggung hewan yang mau dinaiki, yang di atas punggung kuda. Sutranya Nabi di atas ini. Dan ini tentunya berbeda-beda. Karena kadang orang buat bagian belakang itu tinggi, kadang juga rendah. Kadang juga rendah. Tentunya ada punuknya ke atas. Itu bagian belakang untuk menahan pantat supaya tidak jatuh. Segitu tingginya. Nanti tinggal kita lihat pelana itu bagaimana. Kalau mau lihat bisa kemana kan? Kemana yang bisa dilihat ini pelana? Di mana kita bisa lihat pelananya kuda? Di Maros bisa ya? Bisa ke sana. Iya, lihat. Kalau tidak harus. Sekarang kita bisa lihat semua di HP. Nih, bagaimana tingginya. Dan para ulama menyatakan tidak ada batasan sentimeter yang dibatasi begitu. Yang penting disebutkan seperti bagian belakang itu pelana kendaraan. Seperti bagian belakang. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan dikeluarkan lagi tahun depan? Iya. Zakat harta itu berulang setiap tahun. Seperti zakat pertanian berulang setiap panen. Zakat pertanian berulang setiap panen. Maka zakat peternakan, perdagangan, harta, emas, perak, demikian pula rupiah, berulang setiap tahun. Berulang setiap tahun. Iya. Itu yang disebutkan itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Karena zakat tidak sama dengan haji. Sekali seumur hidup. Zakat itu ada sebab, maka ada kewajiban. Yaitu ada harta, ada kewajiban zakat. Ada harta, ada kewajiban zakat. Iya, itu yang disebutkan. Kecuali berkurang dari nisab. Misalnya, kita punya kewajiban zakat tahun ini, karena kita punya uang ya 10 juta. Karena nisab uang rupiah itu 7 jutaan sudah dapat. Tergantung naik turunnya harga perak. Tergantung dari naik turunnya harga perak. Karena dikiaskan dengan perak, maka berapa gram perak nilainya rupiah baru wajib zakat? Nilainya adalah 595 gram perak. Kita ulangi, zakat uang rupiah yang kita punya, demikian pula perdagangan, itu uang juga yang kita punya, itu nilai nisabnya kalau kita memiliki 595 gram. Sekarang harga perak berapa 1 gram? Ya, baru-baru ini dicek naik ke 11.000 1 gram. Ya, 11.000
sekian berapa ratus rupiah harganya. Tinggal kita hitung, anggaplah 12.000. Ya, anggaplah 12.000. Berarti tinggal kita kalikan 595 gram. Berapa itu kira-kira? Siapa yang punya hitungan cepat? 7.190.000. Jadi kalau kita punya 7.190.000 begitu ya? 40. 7.140. Berarti sudah kena zakat. Jadi kalau kita punya segitu, wajib zakat. Wajib zakat. Kita di tahun depan ternyata sisa 5 juta. Sudah tidak wajib tahun depan. Tapi kalau tahun depan masih segitu, wajib kita keluarkan. Berapa yang dikeluarkan? 1/40. Dari harta yang kita punya itu tadi 7 juta sekian, atau anggaplah 10 juta. Kita kasih genap, kita punya 10 juta tinggal setahun. Maka zakatnya bagi 40, 1/40. Hasilnya itulah zakatnya. Berapa 10 juta bagi 40? 250.000. 250.000. Wajib kita keluarkan. Setiap 10 juta, 250.000. Itu paling sedikit yang kita keluarkan. Yang kita keluarkan. Jadi berulang terus ketika tinggal. Wallah. Kemudian berikutnya, apa hukum membeli makanan yang berisi uang dengan nominal yang berbeda-beda? Ada yang di bawah harga dan ada yang di atas harga makanan tersebut. Kenapa ini berisi uang? Siapa yang punya pertanyaan? Jadi ini uangnya dilihat berapa? Iya, tapi uangnya dilihat berapa? Jadi dia beli misalnya harganya berapa? Siapa punya pertanyaan? Ada? Kasih, mau ditahu ini, mau ditahu. Kasih hadiah supaya mengaku. Kasih hadiah saja supaya mengaku. Siapa? Karena ini masalah kita harus tahu dulu uangnya apakah ditahu isinya, kemudian harganya ditentukan atau tidak ditentukan. Ini butuh ditahu. Karena kalau tidak akan masuk dalam judi. Akan masuk dalam judi. Judi itu kita masuk sesuatu bisa untung bisa rugi. Itu dibilang judi. Maka ini dalam pertanyaan ini harus jelas. Karena tidak bisa kita menjawab sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Tidak jelas bentuknya. Jadi bagi yang punya pertanyaan bisa dijelaskan dulu. Tidak ada ya? Tidak usah malu, jangan malu. Siapa yang berani? Laki-laki. Tidak ada yang berani? Mungkin tidak ada ya. Tidak ada orangnya. Ini titipan dari jin. Masalahnya di bawah ini ada terkait dengan seseorang. Apa tolak ukur seorang pemuda? Ini pertanyaan siapa? Pemuda mungkin ya. Iya. Apa tolak ukur seorang pemuda yang telah mampu menikah, Ustaz? Serta berikan kami yang belum menikah agar bisa bersabar. Siapa yang punya pertanyaan ini? Anak muda berarti ini. Bukan pasti orang tua. Aisyah tidak mau jawab yang kedua. Karena tidak mau mengaku. Itu hukuman. Tidak ada yang mau mengaku ini. Anak muda. Tidak ada. Gimana caranya kita mau maju melamar? Ini saja kita takut. Sama saya saja kita takut. Apalagi sama calon mertua. Gimana caranya? Susah mau dinasehati. Nah kita sendiri penakut.
Semenjak sudah lahiran, kalau sudah kencing, lalu wudhu dan sholat. Pada saat ruku seperti ada air yang keluar tanpa bisa dikontrol. Pernah saya perhatikan bau dan bentuknya tidak seperti air kencing. Bagaimana hukum sholatnya itu, Ustaz? Sebenarnya itu air tadi air cebota. Kalau bukan air kencing, bisa saja tadi air cebota masih tinggal di dalam saat kita cebok karena baru lahiran. Namanya baru lahir kan itu tempat keluarnya bayi terbuka. Sehingga mungkin saat kita cebok kencing masih tinggal. Ya, masih tinggal. Coba dulu diperhatikan, dilap dulu pakai tisu habis cebok. Iya, supaya ditahu kering atau tidak. Al-muhim, kalau itu anggaplah kencing dan itu terjadi karena penyakit, karena baru melahirkan, biasanya sudah agak los keran airnya. Agak los keran airnya. Keran airnya perempuan, karena baru melahirkan. Biasa begitu. Karena laki-laki juga biasa juga los keran airnya. Apalagi orang yang punya kebiasaan habis kencing urut, habis kencing urut. Itu biasanya cepat rusak keran airnya. Lihat keran air di depan. Wudhu, buka, cuci, berhenti, tutup lagi. Itu akan rusak. Sama juga keran air tak. Makanya kata para ulama, nggak boleh diputar-putar, diurut itu keran air tak. Keran air tak sendiri, bukan di luar. Iya, nggak ada. Karena akan cepat rusak nanti. Nggak ada syariatnya begitu. Nggak ada syariatnya begitu. Tapi anggaplah itu sudah nanti qadarullah terjadi. Ya, kita kalau mau kencing nggak bisa lagi dikontrol. Maka seperti ini disebutkan oleh para ulama cukup berwudu setiap kali sholat. Dan cuci setiap kali mau sholat. Kapan keluar nanti di tengah sholat? Tidak membatalkan sholat. Dan tidak membatalkan wudunya. Itu yang disebutkan dalam hal tersebut dikiaskan kepada perempuan yang selalu keluar darah istihadah. Kata Nabi kepada seorang perempuan di masa beliau yang selalu keluar darah tidak pernah suci, maksudnya tidak pernah berhenti. Nabi berkata kepadanya tawaddu'i li kulli sholat. Berwudulah untuk setiap kali sholat. Berwudulah untuk setiap kali sholat. Itu yang dilakukan. Itu yang dilakukan. Wallahu a'lam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.